Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Itu ya kenapa saya buatkan videonya. Namun di sini pertanyaannya terlalu banyak, jadi insya Allah nanti saya akan buatkan beberapa videonya. Langsung saja pertanyaan yang pertama, di sini saya tidak akan sebutkan namanya, langsung saja ke pertanyaannya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, mandi junubnya di Indonesia apa di Madinah? Nah, jadi insya Allah ini maksudnya, dia itu menanyakan pada saat mau umroh, mau pakai kain ihram, baju ihram, itu pertanyaannya apakah harus mandi di Indonesia apa di Madinah. Nah, jawabannya itu tergantung kedatangan pertama. Ya. Kenapa saya katakan tergantung kedatangannya? Umpamanya Bapak Ibu dari Indonesia ini datangnya ke Madinah terlebih dahulu, itu kan berarti mikotnya ya di daerah Dzul Hulaifah di Masjid Bir Ali. Nah, berarti Bapak Ibu kalau kedatangannya ke Madinah terlebih dahulu, yaitu mandinya mandi di Madinah pada saat mau umroh. Karena biasanya kan datang ke Madinah nggak langsung umroh. Ya, biasanya ya di situ akan menginap di hotel kurang lebih sekitar ada yang 3 hari, 4 hari. Nah, kemudian setelah selesai ya, kegiatan di Madinah, insya Allah langsung menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Berarti tadi apa? Mandinya di Madinah. Kalau datangnya ke Madinah terlebih dahulu. Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, apabila Bapak Ibu dari biro travelnya itu memberitahukan bahwa kedatangannya langsung ke Mekah, berarti kan langsung umroh. Dan orang yang datang ke Mekah langsung dari Indonesia ini melewati Yalamlam. Berarti Bapak Ibu bermikotnya di atas pesawat pas saat pesawatnya melewati Yalamlam. Ya, jadi pesawat lewat di atasnya Yalamlam, disitulah Bapak Ibu mulai niat ihramnya. Nah, berarti mandi janabatnya di mana? Mandi janabatnya bisa di rumah boleh pada saat mau berangkat. Itu ya, bedanya tergantung mikotnya. Kalau bermikot di Yalamlam, mandinya bisa di rumah. Kalau mikotnya di Bir Ali, berarti mandinya di Madinah. Itu ya, seperti itu. Dan perlu diingat Bapak Ibu, bagi yang bermikot di atas pesawat, di Yalamlam, saya mengingatkan agar buat bapak-bapaknya nih, kain ihramnya supaya dibawa ke pesawat bareng dengan Bapak. Dimasukkan ke tas tentengan, namanya masuk ke kabin, tas kabin. Jangan dimasukkan ke koper besar. Nanti kalau koper besar akan berpisah. Itu ya, seperti itu. Di sini saya mengingatkan, khawatir karena mungkin baru umroh, akhirnya lupa deh dimasukkan ke koper besar. Itu jangan sampai terjadi. Ya ingat ya, dengan catatan kalau bermikot di atas pesawat di atas Yalamlam. Itu pertanyaan yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Assalamualaikum Abah Jojo. Waalaikumsalam. Tolong dijelaskan apa yang dilakukan di rumah di saat mau berangkat umroh. Dan juga tolong jelaskan, sebutkan nama pojok dan posisi di Baitullah. Untuk pertanyaan ini, ya, saya akan menjawab mengenai pojok yang ada di Baitullah. Perlu diketahui Bapak Ibu, Baitullah atau Ka'bah itu bentuknya persegi 4, ya, berbentuk kubus. Nah, pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan
tawaf di Baitullah itu biasanya sejajar dengan pojok Hajar Aswad. Ya, jadi saya sebutkan yang pertama adalah pojok Hajar Aswad. Kemudian pada saat Bapak Ibu berjalan nih, kita bicarakan sedang tawaf, ya, nanti akan ketemu dengan yang namanya pojok Irak. Kenapa dikatakan pojok Irak? Karena menghadap ke negara Irak pojoknya itu, atau sudutnya. Kemudian Bapak Ibu berjalan mengitari Ka'bah, yang melewati Hijr Ismail, nanti akan ketemu sudut pojok Syam. Dikatakan pojok Syam atau rukun Syam itu karena menghadap ke negara Syam, sekarang namanya negara Syria. Kemudian berjalan lagi, Bapak Ibu akan menemui yang namanya pojok rukun Yaman. Jadi ada 4 pojokan, atau 4 sudut, atau 4 rukun. Itu hanya penamaan saja. Ya, ingat yang pertama namanya tadi Hajar Aswad karena dikatakan pojok Hajar Aswad ada batu Hajar Aswad. Yang kedua pojok rukun Irak, yang ketiga pojok rukun Syam, dan yang terakhir pojok rukun Yaman. Kenapa dikatakan pojok rukun Yaman? Karena menghadap ke negara Yaman. Jadi pas sudutnya itu menghadap ke negara Yaman. Nah, itu jawabannya. Nah, kemudian tadi juga bertanya, Pak, apa yang harus dilakukan pada saat di rumah ingin melaksanakan ibadah umroh? Itu kan biasanya bersama keluarga, umpama di kampung nih umpamanya, ya, biasanya kan tidak semua ikut rombongan. Ya, bahkan biasanya hanya mengantar, kalau di kampung-kampung saya biasanya itu ya karena jauh, ya mungkin hanya yang akan umrohnya dijemput sama biro travelnya. Nah, di situ berpamitan dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan tuntunannya. Ya, saya sudah membuatkan di buku panduan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah mendapatkan bisa dibuka di halaman 1. Ya, jadi doa untuk keluarga yang akan ditinggal pergi. Jadi kita kan akan pergi jauh. Kita doakan keluarga kita, umpama punya anak, punya orang tua, kan mau ditinggal lama. Nah, kita doakan. Doanya, astaudiukallah alladzi la tadi'u wada'i'u. Cukup pendek. Saya ulangi. Astaudiukallah alladzi la tadi'u wada'i'u. Nah, jadi dalam hadis itu diterangkan, doa ini dibaca oleh orang yang akan bepergian untuk mendoakan orang yang ditinggal di rumah. Dan isi doanya yaitu, orang yang bepergian menitipkan keluarganya kepada Allah. Dan ya, orang tersebut menitipkan kepada Allah, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pada titipan orang tersebut. Jadi intinya, kalau kita sudah titipkan keluarga kita kepada Allah, maka Allah akan menjaganya. Itu yang pertama, membaca doa tersebut. Ya. Kemudian setelah umpamanya salaman, ya, kalau punya anak biasanya atau orang tua, ya, berpelukan dan lain sebagainya, silahkan Bapak Ibu melangkah keluar rumah, maksudnya membaca apakah ada tuntunannya? Ya. Pada saat Bapak Ibu keluar rumah ada doanya. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pak, apa keutamaannya? Ya. Dalam hadis diterangkan, ada dalam hadis Tirmidzi diterangkan, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca doa ini ketika keluar dari rumah, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Allah akan menjaganya dari segala macam mara bahaya, dan juga Allah akan menjauhkan dari godaan setan. Jadi intinya, ya, silakan Bapak Ibu baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan menjaga Bapak Ibu, dijaga dari segala macam mara bahaya, dicukupi segala kebutuhannya, dan juga Allah akan melindungi dari gangguan setan. Itu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu silahkan menaiki kendaraannya, umpama dijemput atau diantar oleh keluarga.
pada saat Bapak Ibu ingin naik nih, kakinya kan melangkah naik ke mobil umpamanya, silahkan membaca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian duduk tuh di mobil umpama, kendaraannya mobil duduk, kemudian membaca Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian diteruskan dengan doa. Ya. Doanya apa Pak? Doanya Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, kemudian silahkan diteruskan dengan Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang biasa membaca doa naik kendaraan ya seperti itu. Ya. Jadi namanya doa naik kendaraan. Nah, doa ini bisa diamalkan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu umpama naik motor, naik kereta, naik pesawat, naik mobil. Jadi nanti pada saat di pesawat juga silahkan dibaca doanya sama. Nah, kemudian apabila tidak hafal, silahkan boleh juga, umpama sambil membaca boleh. Ya, tidak harus hafal, tidak harus. Silahkan dilakukan seperti itu. Tuh ya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Mohon sarannya Abah. Saya ingin sekali umroh tapi orang tua dan mertua belum pernah umroh sama sekali. Sedangkan suami saya mengajak saya. Bagaimana menurut Abah? Terima kasih. Baik, saya akan jawab Bapak Ibu. Pada saat suaminya mengajak hal kebaikan, maka sebagai seorang istri, alangkah baiknya taat kepada suami. Ini hal kebaikan, ya. Silahkan taat kepada suami. Tapi yang dimaksud di sini, insya Allah dia merasa kurang nyaman karena orang tuanya dan mertuanya belum umroh. Itu. Nah, tetap Bapak Ibu jawabannya silahkan ikut ajakan suami. Itu yang pertama. Ya. Yang keduanya silahkan bicara kepada kedua orang tuanya dan kepada mertuanya. Bagaimana bicaranya? Bicaranya adalah, Pak, Bu, mohon ridhonya. Saya diajak suami saya untuk melaksanakan ibadah umroh. Saya sih inginnya bareng dengan Bapak dan Ibu. Hanya saja mungkin suami saya keuangannya cukup hanya untuk berdua. Tapi insya Allah Bapak Ibu, saya akan mendoakan, akan berdoa, khususnya di tempat-tempat yang mustajab di sana, minta kepada Allah agar Allah memanggil Bapak dan Ibu supaya bisa umroh. Dan saya juga ya, berharap dan akan mendoakan kepada Bapak dan Ibu ya, agar Allah memberikan rezekinya. Syukur-syukur harapan saya bisa berangkat dengan saya, bisa menuntun Bapak dan Ibu semua. Itu ya. Jadi intinya bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang tua yang baik, begitu juga dengan kedua mertuanya. Silahkan, tidak apa-apa. Tidak harus yang namanya umroh atau haji itu harus orang tuanya terlebih dahulu, tidak. Ya. Jadi tuntunannya itu adalah yang mampu. Kalau memang sekiranya yang mampu anaknya terlebih dahulu, ya silahkan. Karena memang mampunya anaknya. Hanya saja mungkin ada perasaan kurang nyaman, ya silahkan bicara yang baik. Ya. Jadi harus betul-betul kalau yang namanya bicara dengan orang tua itu harus bisa mengambil hatinya. Supaya apa? Supaya ridho. Intinya itu. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Abah, kalau paspor harus dibawa-bawa kemana-mana atau disimpan di hotel? Nah, jawabannya nanti pada saat Bapak Ibu sudah sampai di Mekah atau di Madinah, insya Allah ya, akan diinformasikan bahwa yang namanya paspor itu dikumpulkan, disatukan, biasanya akan disimpan oleh mutawibnya atau pengaturnya di sana. Supaya apa? Supaya tidak hilang, tidak tercecer, karena
umpama ada kejadian hilang, urusannya akan panjang. Dan sebagai gantinya, sebagai identitas yang dibawa-bawa itu biasanya akan diberikan ya semacam KTP yang dikalungkan. Jadi ada namanya name tag ya, kartu sebesar KTP insya Allah yang dilaminating. Nah itu silahkan dibawa-bawa untuk apa? Sebagai tanda atau identitas. Itu ya seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa menambah wawasan khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Saya doakan mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu dalam melaksanakan ibadah umroh Allah memberikan sehat, memberikan kuat, dan memberikan keselamatan, kelancaran, kebarokahan. Umpama ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh bertanya di kolom komentar. Dan apabila sifatnya pribadi juga silahkan bertanya di Instagram. Kebetulan saya punya Instagram, ya, namanya Abah Jojo _354. Boleh silahkan bertanya, mudah-mudahan abahnya sehat dan bisa menjawabnya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.